kesempatan yang baik apabila kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Hati-hati di jalan Pak. Pak, Indonesia ingin seperti apa di tengah-tengah? Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Ya. Oke, terima kasih. Berisi pujian dan harapan-harapan muluk tanpa memberikan solusi yang jelas. KTT APIC sendiri adalah forum yang mempertemukan para pemimpin ekonomi di kawasan Asia Pasifik untuk membahas isu-isu penting yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Namun, pidato Prabowo kali ini berhasil mencuri perhatian karena ia memilih untuk berbicara secara lugas dan langsung mengenai isu-isu yang dianggap sangat penting dan relevan. Apa yang membuat pidato Prabowo begitu istimewa adalah kemampuannya untuk mengungkapkan pemikiran yang tajam dan langsung mengarah pada pokok persoalan tanpa terjebak dalam bahasa diplomatik yang bertele-tele. Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir, Prabowo tidak ragu-ragu untuk menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari ketidakadilan ekonomi global, ketegangan geopolitik, hingga masalah perubahan iklim yang semakin mengancam. Alih-alih berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas atau penuh dengan basa-basi, Prabowo memilih untuk menyoroti isu-isu konkret yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Rivalry is historical. The will always be rivalry. The tremendous breakthrough in technology demands that leaders do more with, do more patent, do more accommodation. But the power of technology can also destroy human life very fast. Therefore, it always goes to the path of collaboration, agreement, communication, negotiation. Salah satu hal yang membuat pidato Prabowo begitu menarik adalah cara penyampaiannya yang mampu mengedukasi dan memberikan wawasan baru kepada audiens. Alih-alih sekadar menyampaikan harapan dan pesan-pesan diplomatik yang umum, Prabowo berhasil mengemas pesannya dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh banyak pihak. Dia menjelaskan dengan jelas apa yang menjadi tantangan bagi banyak negara, terutama negara-negara berkembang dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Misalnya, Prabowo menyebutkan bagaimana teknologi dan digitalisasi yang berkembang pesat telah menciptakan ketidaksetaraan baru antara negara-negara yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tertinggal. Yes, we have to hold and live be common laws be international rules, but we must also have common understanding of everybody's interest. Basically, we cannot have growth and prosperity without growth. We cannot elevate poverty. Negara, terutama negara-negara berkembang, dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Misalnya Prabowo menyebutkan bagaimana teknologi dan digitalisasi yang berkembang pesat telah menciptakan ketidaksetaraan baru antara negara-negara yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tertinggal. Yes, we have to uphold and live by common laws, by international rules, but we must also have common understanding of everybody's interests. Basically, we cannot have growth and prosperity. Without growth, we cannot alleviate poverty. We cannot create relevant employment. Dengan cara ini, pidato Prabowo tidak hanya menyentuh sisi diplomatik, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan nyata yang dihadapi dunia. Hal ini tentu memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan pidato-pidato yang hanya berisi pujian dan harapan kosong. Selain isi pidatonya yang tajam dan relevan, satu hal lain yang menjadi sorotan adalah gaya penyampaian Prabowo yang tidak bertele-tele. Dalam dunia diplomasi, ada kecenderungan bagi banyak pemimpin untuk berbicara dengan kata-kata yang penuh hiasan atau mengungkapkan pendapat mereka dengan cara yang berputar-putar. Namun, Prabowo tidak tergoda untuk mengikuti pola tersebut. Dia langsung mengungkapkan pandangannya dengan jelas, tanpa banyak mengelak atau berbicara dengan bahasa yang ambigu.
Pidato yang singkat, padat, dan to the point ini tentu menjadi daya tarik tersendiri, terutama di tengah atmosfer forum internasional yang seringkali dibanjiri oleh retorika kosong. Banyak pemimpin yang hadir dalam acara tersebut menilai bahwa pidato Prabowo adalah contoh langka dari keberanian untuk berbicara jujur tanpa takut menyinggung pihak manapun. Dalam konteks ini, pidato Prabowo menjadi angin segar yang membawa nuansa baru dalam diplomasi internasional yang terkadang terlalu dibungkus dengan kata-kata manis dan tidak langsung mengarah pada penyelesaian masalah yang ada. Setelah pidato tersebut, banyak pemimpin negara yang memberikan apresiasi terhadap Prabowo. Mereka menilai bahwa pidato Presiden Indonesia kali ini sangat berbeda dari pidato kebanyakan pemimpin dunia lainnya yang seringkali hanya menyinggung hal-hal yang bersifat umum atau sekadar memenuhi aspek seremonial. Pidato Prabowo dianggap lebih substansial, memberikan solusi dan ide-ide yang konkret terhadap masalah yang tengah dihadapi dunia. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa pidato tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang tegas dan realistis, yang bisa jadi menjadi pembeda bagi Indonesia dalam percaturan internasional. Banyak pemimpin negara yang menganggap bahwa Prabowo berhasil menyampaikan pesan yang sangat penting mengenai ketimpangan global, perubahan iklim, serta perlunya kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara besar dan negara berkembang untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Beberapa analis politik juga menganggap bahwa pidato Prabowo ini bisa menjadi titik balik dalam bagaimana Indonesia dilihat oleh dunia internasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia mulai memperlihatkan posisinya yang lebih kuat dalam diplomasi internasional. Melalui pidato yang jelas dan tidak basa-basi ini, Indonesia tampaknya semakin mempertegas bahwa negara ini siap untuk terlibat lebih aktif dalam membentuk kebijakan global yang lebih adil dan berkelanjutan. I come from a country now, Indonesia, one of the largest countries in the world, fourth largest population. Our territory from west to east is nearly the length of Europe. Europe has 27 countries or more. We are one country. Kesempatan yang baik apa kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Pak, Indonesia ingin seperti apa di tengah-tengah? Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.